Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah mulai masuk episode pertama nih guys. Jadi, saya di sini udah nyiapin satu cerita horor untuk kalian dari artikel yang saya baca. Tapi sebelum kita mulai ke ceritanya, pertama-tama aku mau ngucapin dulu thank you so much untuk kalian yang udah ngeklik video ini dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah support aku dengan cara subscribe channel YouTube aku. Nah, oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai masuk ke alur ceritanya, kita mulai cerita horornya. Cekidot. Nah guys, jadi cerita horor kali ini yang udah saya siapin berjudul Teror Pocong Bakso. Oke guys, kita mulai ceritanya. Awalnya gue nggak yakin mau cerita ini, karena dari sekian banyak pengalaman gue, ini adalah satu-satunya kejadian yang menurut gue paling seram. Membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, gue masih rada merinding kalau inget kejadian ini. Jadi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau nggak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu hari mulai petang. Teman gue si Adi tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil ke gue. Bro, lu nggak pulang? Bentar lagi maghrib loh. Gue bingung, karena nggak biasanya Adi atau teman-teman gue yang lain nyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagi gue. Gue perhatiin, teman-teman yang lain pada setuju. Gue memang kalau main biasanya ke desa tetangga. Sebuah desa yang terletak di sebelah timur desa gue berada. Waktu itu gue masih SMK. Dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi, kalau naik sepeda mesti ngerasain gerenjalnya batu kerikil. Desa gue dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil yang dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desa gue dan desa tetangga. Jadi, bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya untuk bersama. Karena teman gue juga bergegas mau pulang, akhirnya gue ngalah. Gue pun pulang, meski sebenarnya gue masih mau main dan bercengkrama. Karena gue jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukan gue sekolah. Sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, gue baru sadar. Semua rumah warga tertutup. Menurut gue ini aneh. Gak biasanya jam sore seperti ini, semua rumah warga sudah ditutup. Bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu teras. Gambling yang berada di ujung desa biasanya dipenuhi oleh bapak-bapak ngerumpi. Ini kosong. Gue tetap ngayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan gak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa gue sadari, gue udah mau keluar dari desa dan memasuki jembatan yang bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya gue ketemu seseorang. Dari jauh memang gue melihat siluet seseorang berdiri mau nyebrang jembatan, tapi dia cuma diam. Gue pikir mungkin lagi nungguin gue, karena memang jembatan sempit dan gak bisa dipakai untuk dua jalur. Semakin gue dekat, perasaan gue tiba-tiba gak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin. Begitu sudah dekat dengan jembatan, gue dapat lihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempat gue main sebelumnya. Gak ada pecel yang seenak buatan Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, gue menyapa beliau seperti gue menyapa warga sebagai sopan santun sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. Monggo. Tapi Mbak Sum tidak menjawab salam gue. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Gue pikir mungkin beliau tidak dengar salam gue. Jadi gue lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, gue udah sering lewat sini. Karena emang ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya, petang ini gue nggak lihat ada yang lewat. Aneh. Seharusnya banyak orang lewat sini selain gue. Karena akses di sini paling dekat. Gue berusaha nggak mikir macem-macem. Jadi gue masuk ke area pemakaman. Gue juga nggak lupa buat ucap salam karena gue percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang gue percayai. Gemericik rantai sepeda gue terdengar. Perasaan gue jadi nggak enak. Kalau begini biasanya sepeda gue mau lepas rantainya. Gue cuma batin. Jangan di sini losnya, nanti aja di rumah warga. Dasar apes.
rantai sepeda gue los beneran. Gue menggumam keras-keras, diancuk. Tapi begitu sadar, gue ngumpat di pemakaman, nyali gue langsung ciut. Gue buru-buru benerin rantai sepeda gue. Gue lihat depan belakang masih belum ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti udah gue tinggal. Di sela gue benerin sepeda, gue dengar suara seperti suara burung. Gue lihat sekeliling, suara semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau nggak mau gue akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu gue berdiri, gue bisa lihat rentetan batu nisan dan pohon kemboja di sampingnya. Tapi, ada yang menarik. Perhatian gue seperti di balik salah satu pohon kemboja ada yang sedang mengintip melihat gue. Gue menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggeretak bahu gue. Berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu gue tahu siapa yang geretak gue jadi lega. "Ngapain kamu di sini maghrib-maghrib seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini, yang rumahnya tepat berada di gerbang masuk pemakaman desa gue berada. "Rantai saya los, Pak," gue bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Wes, ayo, tak rewangi. Ya udah, sini tak bantuin." Beliau membantu membenarkan rantai sepeda gue. Sementara gue melihat di mana gue tertuju tadi. Nggak ada apa-apa, karena yang gue lihat cuma pohon kemboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada terponggok-ponggok, "Wes ndak mulai, ojo lali, berseni awak, wes ojo metu-metu yo. Sudah cepat pulang, jangan lupa bersihkan badanmu, jangan keluar-keluar lagi ya." Gue cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan pertama kali yang gue rasain saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awal saja. Karena begitu gue tahu apa yang terjadi, gue nggak tahu lagi harus ngomong apa. Minggu setelah kejadian itu, gue ketemu sama Adi di gor yang biasa gue gunain buat olahraga. Gue sama Adi emang beda sekolah. Dan seperti yang gue bilang, gue jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri teman gue waktu SD. Gue basa-basi ngobrol sambil minum es tebu. Ngobrol ngalur ngidul, tiba-tiba gue keinget kejadian petang itu. Gue ceritain semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurut gue seram itu. Tapi gue lupa detail cerita waktu gue ketemu sama Mbak Su. Awalnya Adi gak tertarik dengan cerita gue dan soal rumah. Udah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Gue tahu kayaknya Adi nutupin sesuatu. Gue juga cerita kalau di pemakaman kayak ada lihat orang ngintip gue dari balik pohon kemboja sebelum Pak Iman datang. Adi masih gak tertarik. Sampai akhirnya gue cerita, gue ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu gue tahu Adi tampak pucat dan lihat gue dengan tatapan ngeri. Adi gak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Gue gak penasaran sama sekali, karena emang semua rentetan kejadian gak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika gue di rumah dan nyokap bilang gak masak, gue usul sama nyokap, "Beli pecelnya Mbak Sum aja, Mak." Nyokap gue cuma lihat gue dengan tatapan bingung. "Loh, kamu gak tahu?" kata nyokap. "Tahu apa, Mak?" kata gue. "Mbak Sum udah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi, gue cuma ngebatin karena gue baru tahu sekarang. Jujur aja, gue itu orangnya emang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri gue kadang lupa namanya. Gue masih gak percaya dengan apa yang gue baru dengar, sampai gue baru ingat. Kejadian gue ketemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Gue kaget. Gue tanya nyokap, apa gak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum? Beliau cuma bilang kalau nggak salah, karena nyokap ngelayat ke sana. Tapi nyokap ngerasa ada yang aneh waktu pemakaman. Gue tanya apa, tapi nyokap nggak mau kasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan nggak pantas aja yang begituan diceritakan. Gue mendesak nyokap buat cerita karena gue sumpah penasaran sekaligus gue mau mastiin lagi.
Nyokap tetap kekeh nggak mau cerita. Tapi nyokap cuma bilang, nggak ada yang diizinin buat lihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. Tanya aja bapakmu, dia kan ikut nguburin. Gue baru inget, bokap biasanya bantuin tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya gue nunggu bokap pulang kerja. Begitu bokap pulang, gue langsung tanyain perihal pemakaman Mbak Sum. Bokap cuma lihat gue dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah tidak ada." Gue gak dapat info apapun akhirnya dari bapak. Kemudian gue kepikiran soal Adi. Gue bela-belain nyari Adi di rumahnya. Dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lainnya. Gue pun ikut main bola. Setelah main bola, gue tanyain soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diem-dieman, gak ada satupun dari mereka yang mau cerita. Gue akhirnya pulang, kecewa. Gue coba hitungin lagi. Kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadian gue ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Gue masih gak habis pikir. Kalau Mbak Sum udah gak ada 1 bulan yang lalu. Lalu, yang gue temuin waktu itu siapa dong? Intinya, waktu berjalan cepat. Dan gue ketemu Adi lagi. Dia lagi sama teman-teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini gue ngabisin banyak waktu buat ngobrol sama dia. Sampai akhirnya dia nyeletuk. Lu masih penasaran kenapa gue nggak mau ngomongin soal Mbak Sum? Otomatis gue kaget. Udah lama gue nggak tertarik lagi sama hal itu. Dan udah ngeyakinin mungkin gue salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan adik terlalu menggiurkan untuk ditolak. Jadi gue bilang, iya, gue masih tertarik. Adik ngelihat sekelilingnya, kayak mau bicarain rahasia negara. Kemudian dia ngelihat gue sambil setengah berbisik. Mbak Sum jadi pocong, bro. Dengar hal itu, yang pertama kali gue ucapin cuma astagfirullah, lu jangan ngaco di, ucap gue gak percaya. Adi nyanggah ucapan gue dan bilang, kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum, di desanya diteror oleh pocong menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini gue cuma diem dengerin Adi nyeritain semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang ngeliat dengan mata sendiri. Sampai di sini gue bakal nyeritain apa yang Adi dengar dari semua warga kampung yang dihebohkan dengan teror pocong selepas maghrib. Adi masih terlihat takut, terdengar dari suaranya yang rada pelan. Seolah apa yang dia ceritain ini bakal ngejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan gue semakin penasaran. Singkatnya, Adi cerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal, beliau sempat sakit keras. Jenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu gak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari nyokap dan bokapnya sendiri, dimana Adi curi dengar waktu mereka ngobrol. Kalau Mbak Sum dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri gak mau ambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu lihat muka nyokapnya cerita, wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu udah gak boleh ada yang jenguk lagi. Rumahnya kayak sengaja ditutup dan gak terima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi cerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi dengar jelas. Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Gak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga gak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung nahan sakit. Semua orang yang lihat katanya gak bisa ngomong apa-apa. Kayak semacam syok ngelihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga gak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka udah sempat manggil orang pintar. Anehnya di sini, beberapa orang pintar baru lihat rumahnya, ada yang langsung balik bilang kalau dia gak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit katanya dia gak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangi dari luar kota cuma menggeleng. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal ini. Tetapi mereka sepakat
nggak bongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung nggak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini gue jadi mikir, apa jangan-jangan nyokap gue juga tahu soal gini dan bokap juga. Tapi mungkin mereka nggak mau cerita ke gue. Jujur aja, waktu adik cerita, bulu kuduk gue merinding padahal hari masih siang. Gue nggak tahu kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Sum menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa lihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma bantu seadanya menyiapkan pemakaman. Adi sendiri cuma bantuin motongin bambu, sementara dia ngelirik ke sana kemari memperhatikan gelagat keluarga yang mulai masang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit udah gelap dan suasana sangat gak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain cegah untuk ikut. Niat gue cuma ingin bantu bro, kata Adi. Tapi hampir semua warga desa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi dengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, untung lu kagak ikut kemarin. Adi kaget terus tanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil ngisep rokok di tangannya. Pingsannya mereka karena gak kuat lihat. Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Wes, gak pantas iki dicerita nih. Tapi Adi tahu, mereka pingsan waktu lihat jenazah Mbak Su. Mulai dari sini semuanya dimulai. Gue bakal cerita ini dari sudut Adi cerita waktu dia dengar dari semua tetangga karena terornya sendiri cuma ada di kampung Adi. Bumi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Su. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil. Sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Acara tahlilan dilaksanakan setelah sholat Isya. Mbak Su membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang di sekitar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Gak pernah Bumi merasa kondisi desanya seperti sepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba gak enak. Bumi merasa malam ini dia gak seharusnya buka. Benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran gak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kemboja. Kembang kemboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Lihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi. Sementara angin dingin malam berhembus. Masih jam 8:30, tapi suasananya nyaris seperti jam 12. Sampai akhirnya Bumi mendengar suara seseorang memanggil. Suaranya merintih. Bo, Bo. Bumi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Karena suara memanggil itu terus terdengar. Bo, iki aku Bo. Setelah perang batin, Bumi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya, berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bumi cuma bisa berucap astagfirullah sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Benar Bumi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. Bo, tolong Bo. Bumi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya masih tidak mau hilang. Suaranya terus meminta tolong. Dengan keberanian yang tersisa, Bumi melihat Mbak Su masih berdiri. Sudah ya nak, sudah. Dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya nak, kembali. Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bumi. Sosok itu masih berdiri di tempatnya. Tolong, Bo. Bumi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bumi mengingat kenapa Mbak Su menemuinya. Maaf ya nak, bila aku punya salah. Maaf sebesar-besarnya, mulai sekarang aku juga memaafkanmu.
Kembali ya ke tempatmu. Tepat setelah bumi mengatakan itu, pocong Baksum pergi. Oke guys, segitu dulu videonya, tapi ceritanya belum selesai, masih ada part selanjutnya. Jadi, kalau kalian suka sama alur cerita dan videonya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke guys, sampai ketemu di part selanjutnya, and bye-bye.